Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pertemuan berikutnya. Kita sekarang sudah masuk ke materi dokumen objek model, lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang JavaScript. Sekarang kita akan masuk ke ranah yang masih di dalam cabang JavaScript, yaitu dokumen objek model. Nanti kita akan bahas bagaimana cara memanipulasi elemen HTML menggunakan JavaScript dan bagaimana pengaplikasiannya. Jadi dari definisi, DOM itu adalah singkatan dari dokumen objek model. Dokumen ini apa? Dalam hal ini kita menyebut dokumen itu yaitu ialah sebuah file HTML yang dimodelkan dalam sebuah objek. Objek dari dokumen ini menyediakan sekumpulan fungsi dan atribut atau data yang bisa kita manfaatkan dalam membuat program JavaScript. Inilah yang disebut dengan API atau Application Programming Interface. Kita lihat di gambar merupakan analogi. Misalkan kita punya file JavaScript, yaitu program.js. Di dalamnya kita ada perintah untuk melakukan manipulasi DOM. Misalkan DOM itu kita beri perintah ganti warna background header web ini menjadi warna hijau. Kemudian dari DOM API tadi akan memberikan perintah kepada file HTML untuk melakukan manipulasi. Jadi DOM API ini sebagai jembatan antara JavaScript dan HTML, ya. Singkatnya seperti itu, sebagai jembatan. Jadi bagaimana cara kita mengkoneksikan antara JavaScript dengan HTML itu salah satunya menggunakan DOM. Nah, cara menggunakan DOM yang pertama adalah objek DOM di JavaScript itu kita sebut dengan nama dokumen, ya. Jadi suatu objek DOM itu mempunyai nama dokumen. Objek ini berisi segala hal yang kita butuhkan untuk memanipulasi HTML. Sesuai dengan gambar di sebelah kanan, jika kita coba ketik dokumen pada konsol JavaScript, ya, tahu ya gimana cara menggunakan konsol di web browser, klik kanan, inspect elemen, kemudian pilih fitur konsol, ya. Konsol yang seperti ini. Maka yang akan tampil adalah kode HTML. Misalnya kita punya file HTML yang lengkap, kemudian di konsolnya kita ketikkan dokumen, kemudian titik. Nah, setelah titik itu adalah beberapa fungsi atau perintah yang digunakan di dalam HTML. Jadi mulai dari sini, JavaScript akan bisa mengambil fungsi atau atribut yang ada di dalam HTML dengan menggunakan kode dokumen. Ya. Sebagai contoh kita punya fungsi dokumen write, artinya kita mengambil objek HTML kemudian kita mengetikkan tulisan hello world. Ya. Dan mengetikkan tulisan saya sedang belajar JavaScript. Artinya, sekarang HTML akan menambahkan tulisan hello world dan saya sedang belajar JavaScript. Dan ketika di running, maka akan tampil di halaman HTML-nya tulisan seperti itu. Ya, jadi kita bisa memanipulasi HTML dengan menambahkan atau menyisipkan sesuatu dengan menggunakan fungsi dokumen write. Nah, bagaimana cara mengakses elemen HTML? Objek dokumen adalah model dari dokumen HTML. Ya. Jadi seperti kita gambar di sebelah kiri itu merupakan pohon elemen yang ada di dalam HTML. Yang paling atas kita menyebutnya dokumen, kemudian di bawahnya kita ada root elemen atau elemen utama, elemen akar itu HTML. Di bawahnya baru dibagi, ada elemen head, ada elemen body. Di bawah di dalam elemen head kita punya ada elemen title, dan di dalam title kita punya text. Begitupun di body, di dalam body kita punya atribut href, kita punya elemen a, kita punya elemen h1 untuk menulis header, dan di dalam itu kita punya text. Nah, bagaimana JavaScript mengakses HTML ini, mengakses elemen di HTML ini sebagai suatu objek? Nah, di sebelah kanan kita
memanggilnya dengan dokumen.head. Artinya kita memanggil objek head di dalam dokumen HTML. Di bawahnya ada dokumen.body, berarti kita mengakses objek body di dalam HTML. Atau kita ingin melihat panjang judul pada objek title, kita punya fungsi dokumen.title.length. Misalkan teman-teman punya file HTML yang sudah jadi, kemudian teman-teman running di browser, kemudian buka konsolnya, dan ketikkan dokumen.head misalkan. Nah, nanti akan menampilkan semua isi yang ada di dalam head tersebut. Ini merupakan contoh singkat dari bagaimana cara mengakses elemen HTML. Ini contoh yang dasar. Nah, apabila kita ingin mengakses elemen yang spesifik ya, jadi bukan seluruh isi head atau seluruh isi body, nah ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita punya fungsi getElementById, berarti kita memilih elemen HTML berdasarkan atribut ID. Misalkan kita punya header, kemudian kita berikan atribut ID-nya ayam1 misalkan. Nah, ketika kita buka JavaScript-nya, lalu kita ketikkan dokumen.getElementById ayam1, maka kita mengambil elemen spesifik dengan nama ayam1. Cara yang kedua ada getElementByName, berarti memilih elemen berdasarkan atribut name. Atau memilih atribut berdasarkan nama kelas, getElementByClassName, atau dengan nama tag, getElementByTagName. Atau query selector, untuk memilih elemen berdasarkan query, dan masih banyak lagi. Teman-teman silakan perbanyak referensi, silakan googling nanti bagaimana cara mengakses elemen yang lebih spesifik lagi. Karena ada beberapa cara lain. Contoh, misalkan kita punya kode HTML seperti ini, div, tahu ya div ya, container ya, div ID tutorial. Kita punya nama ID-nya tutorial, maka untuk mengambil elemen di dalam div tersebut, kita menggunakan getElementById tutorial ya. Dokumen mengambil dari HTML, getElementById tutorial, mengambil elemen berdasarkan ID tutorial, dan dimasukkan ke dalam variabel bernama tutorial. Jadi sekarang elemen tutorial ini sekarang dianggap sebagai satu objek oleh JavaScript. Objek bernama tutorial. Nah, ini itu program pertama. Teman-teman silakan coba di Visual Studio Code-nya. Setelah dicoba, silakan di running. Sekarang teman-teman kalau kita lihat di sebelah kanan gambar, ini merupakan file HTML yang hanya berisi elemen div dengan ID tutorial. Nah, di dalam JavaScript-nya, kita mengambil objek tutorial ini dengan nama tutorial, dan kita memasukkan teks ke dalam div tutorial ini dengan tulisan tutorial JavaScript. Kemudian elemen ini sekarang kita beri warna background dengan warna gold, dan kita beri padding itu 10 px. Jadi kita memberikan sentuhan CSS ke dalam elemen tersebut. Ya, tutorial.style.background color. Tutorial.style, ketika kita memanggil kata kunci style, maka kita mengambil fungsi CSS. Di sini ada tutorial.innerText, berarti kita mengisi teks ke dalam elemen tersebut. Caranya hampir sama dengan mengetikkan langsung ke dalam HTML. Bedanya apa? Bedanya kita mengetikkannya ke dalam JavaScript. Nanti teman-teman silakan coba, nanti teman-teman paham kira-kira bagaimana elemen ini bisa dimanipulasi oleh JavaScript. Nah, apa jadinya kalau kita memilih lebih dari satu elemen? Misalkan kita punya paragraf dengan nama kelas yang sama. Kelasnya sama nih, ada 3 buah, kelasnya paragraf semua. Nah, ketika teman-teman panggil elemen paragraf ini dengan nama kelasnya, sekarang semua paragraf ini
tergabung menjadi satu objek, tetapi berbentuk array. Jadi urutannya adalah ini indeks pertama, indeks 0, ini indeks ke-1, dan ini indeks kedua. Jadi sekarang variabel paragraf sudah berbentuk array dengan tiga data. Indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks kedua. Variabel paragraf, seperti yang saya jelaskan tadi, akan berisi sebuah array yang di dalamnya terdapat 3 buah objek DOM dari paragraf. Paragraf pertama akan berada pada posisi indeks ke-0 di dalam array. Nah sekarang, teman-teman manipulasi, ubah lagi bagian JavaScript dari file sebelum ini. Ya, teman-teman silakan ketik di Visual Studio Code. Lalu teman-teman rubah di bagian JavaScript-nya menjadi seperti ini. Var paragraf, variabel paragraf diambil dari dokumen objek model dengan nama kelas paragraf. Kemudian membuat fungsi set interval paragraf indeks ke-0 diberi warna merah, paragraf indeks ke-1 warna hijau, dan paragraf indeks kedua warna biru. Dan diberikan lagi fungsi set timeout function, paragraf ke-0 menjadi warna black, dan paragraf ke-1 dan berikutnya menjadi warna black. Nanti setelah teman-teman jalankan, silakan teman-teman pahami kenapa warnanya bisa berubah-ubah. Kita menggunakan fungsi set interval dan set timeout. Dan kita menggunakan waktunya itu 500 dan 1000 milisecond. 1000 milisecond itu sama dengan 1 detik. Dan setengah detiknya berarti 500 milisecond. Berarti perubahan antara warna merah ke warna hitam itu membutuhkan setengah detik. Dan semua kegiatan ini membutuhkan waktu 1 detik. Silakan dicoba nanti. Sekarang kita punya kode HTML, elemennya belum ada sama sekali. Ya, teman-teman lihat ya. Di bagian body itu belum ada elemen satupun. Nah, kita akan membuat elemen itu melalui JavaScript dengan menggunakan fungsi createElement. Variabelnya kita tentukan dulu. Variabel judul kita ambil dari HTML-nya. Document.createElement membuat elemen H1. Artinya nanti di dalam HTML akan ada header berukuran H1. Nah, di dalam H1 itu kita tuliskan teks bertuliskan belajar JavaScript. Tidak cukup sampai di situ. Ketika teman-teman ingin menambahkan elemen ini ke dalam HTML, kita butuh fungsi baru bernama append, ya. Document.body artinya di dalam HTML di bagian body akan ditambahkan variabel judul. Ya, seperti itu ya. Silakan teman-teman coba nanti. Nanti di HTML-nya akan ada tulisan belajar JavaScript. Tadi menambahkan elemen, sekarang kita menghapus elemen. Caranya simple. Kalau tadi menggunakan fungsi append, sekarang kita menggunakan fungsi remove. Ya, ini ada file HTML. Kita punya tag H2 di dalam body ber-ID-kan judul 2. Kemudian kita mengambil elemen tadi berdasarkan ID, document.getElementById judul 2, dan variabel H2 ini kita remove, kita hapus. Dan sekarang ketika teman-teman konsol menampilkan isi H2 di dalam konsol di web browser, isinya sudah kosong. Jadi elemen tadi sudah dihapus. Nah, ini program kedua. Teman-teman silahkan di pause videonya, kemudian ikuti di Visual Studio Code. Ini merupakan aplikasi yang dapat merubah warna latar dan warna teks. Kita punya input type di dalam HTML. Input tipenya color, nanti ada perubahan warnanya, colornya. Dan kita beri nama ID BG color. Untuk warna teks kita beri ID text color.
Kemudian kita panggil di JavaScript dengan menggunakan variabel bgColor dan textColor. Di bgColor kita tambahkan fungsi add event listener change. Ketika ada perubahan warna di variabel bgColor, maka melakukan apa? Maka melakukan event baru di dalam HTML, di dalam bagian body, merubah style CSS-nya, background color-nya diubah berdasarkan bgColor value. Jadi setiap ada perubahan warna yang ditentukan di bagian input type ini, maka warna background-nya akan mengikuti perubahan tersebut. Karena kita menambahkan fungsi add event listener change ketika ada perubahan. Gitu. Nah, begitupun untuk text color, ketika ada perubahan, maka masuk ke dokumen, ke bagian body, ke bagian style, ke bagian color tulisan, dirubah berdasarkan perubahan yang dirubah di variabel text color. Kalau dari penjelasannya mungkin agak pusing, silakan teman-teman coba sendiri. Nah, ini ada kuis. Kuisnya Anda diminta untuk membuat script JavaScript untuk memanipulasi DOM sebagai berikut. Ini ada script HTML, silakan diketik di Visual Studio Code. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ada button ID-nya namanya tombol, dan di sini ada file script.js. Nanti teman-teman buat file baru bernama script.js. Nah, di dalam script.js tadi, buatlah fungsi DOM. Ketika tombol dengan ID tombol tadi ditekan, teks pada elemen H1 diubah menjadi tulisan halo dunia. Dan ketika tombol tadi ditekan, ganti warna latar belakang elemen dengan ID container, ya, dengan ID container yang ini menjadi warna biru ketika ditekan. Ya. Silakan teman-teman screenshot source code-nya dan output-nya, dan jangan lupa sertakan nama dan npm di dalam source code sebagai sebuah komentar, lalu dimasukkan ke dalam PDF. Deadline-nya hari ini jam 3 sore ya. Nah, ini soal laporan. Karena saya memberikan materinya sedikit telat, deadline-nya saya perpanjang menjadi hari Kamis. Jadi setelah praktikum. Setelah praktikum silakan dikumpulkan. Dan tugas pendahuluannya, silakan cari materi mengenai React.js. Karena di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat React.js. Dibuat di kertas double folio ya. Dan jangan lupa dikumpulkan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kalau teman-teman nanti ada yang mau didiskusikan terkait materinya, silakan hubungi saya lewat WhatsApp atau lewat Classroom di komentar kelas ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.